Yuk like dan komentarnya ya biar ramai, terima kasih. 1451. Tentu saja, sebelum melakukannya, kita harus menemukan Dewa Mabuk dan juga tetua-tetua yang lainnya. Ucap Damar dengan tenang. Kita selamatkan mereka terlebih dulu, baru kemudian kita cari cara menuju Big Jade dan memasuki kerajaan Palet. Berita mengenai kedatangan Damar tentu saja akan tersebar sampai penjuru Big Jade. Dan Hammer tentu saja menyiagakan semua pasukannya untuk menangkap gerombolan Damar. Terkait mata iblis, besar kemungkinan akan terjawab di kerajaan Palet. Selain itu, Yani dan yang lainnya juga ditangkap dan berada di kawasan kerajaan Palet. Jadi, rencana yang akan Damar buat adalah menyelesaikan dua masalah tersebut terlebih dulu. Tok, tok, tok. Tepat pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Damar pun mengerutkan keningnya, karakteristik jiwanya pun dengan cepat diaktifkan. Saat mengintip keluar, nampak pria tua sedang berdiri di sana. Tidak salah lagi, pria tua itu adalah yang ditemui Damar saat bersama Raya. Raut wajah Damar pun berubah, kewaspadaannya pun menghilang. Dia melangkahkan kaki untuk membuka pintu. Iya kek, apa ada sesuatu? Tanya Damar. Mendengar sapaan kek dari mulut Damar, pria tua itu terdiam sejenak. Selang beberapa saat, barulah dia tersenyum. Orang dengan kekuatan Uncomon level sepertimu memanggilku, kakek, terdengar sangat santun sekali. Memang benar sih, di dunia yang mengatasnamakan kekuatan di atas segalanya, hal seperti ini sangatlah jarang terjadi. Sopan santun Damar membuat pria tua itu sedikit terkejut. Selesai mengatakannya, dia pun melanjutkan kata-katanya, barusan, Kapten lupa memberitahumu satu hal. Seorang Pik Uncomon level dengan karakteristik Yin yang beserta dua orang ahli bela diri tahap penyelesaian yang sebulan lalu datang, saat ini. Seharusnya mereka semua berada di sekitar kota SW. Apa? Sahut Damar sedikit terkejut. Dari mana kakek tahu? Seorang kapten tentu saja mempunyai banyak mata-mata di planet Skyred ini, jawab pria tua itu dengan tersenyum. Apa mereka semua dalam keadaan bahaya? Tanya Talia sedikit panik dan kemudian bangkit berdiri. Mengenai hal itu, aku tidak tahu pasti, ucap pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia pun menatap Damar. Apa yang ingin aku sampaikan sudah aku sampaikan, kalau begitu aku izin pamit. Selesai mengatakannya, pria tua itu nampak membungkuk memberi hormat lalu berbalik untuk pergi. Menarik juga, ucap Damar sembari tersenyum, dia lantas berbalik dan berkata, ayo pergi, lokasi tujuan kita selanjutnya, kota SW, apa yang akan kita lakukan pada mereka? Tanya Talia. Damar melihat ke arah dua orang itu dan berkata, ayo kita lelehkan dua orang itu. Orang Big Jade ini biarkan hidup dulu. Talia mengangguk. Tidak lama kemudian, sebuah mobil yang agak mirip seperti mobil karavan melajur keluar dari kota Zans. Kristal yang mengendarainya, dia akhirnya memutuskan untuk bersama dengan Damar dan yang lainnya. Karena Damar setuju, dia juga memilih pergi bersama. Tentu saja dia tidak banyak bicara. Terlebih lagi, ketika mereka pertama kali tiba, memiliki seseorang yang familiar dengan aturan dunia ini akan memiliki beberapa manfaat. Ini adalah mobil di dunia ini, berbeda dengan Maglev Car. Struktur dalamnya sangat nyaman. Mobil mereka tidak dilengkapi ban sama sekali. Cara berjalan mereka sama dengan Maglev Car. Tidak peduli apa jenis medannya, itu akan seperti berjalan di permukaan yang datar. Mobil ini tentu saja adalah miliknya seorang Immortal Undying Flame. Di dalamnya cukup besar, benar-benar seperti rumah berjalan. Ia bahkan bisa berubah bentuk dan terbang seperti pesawat. Di dalam mobil, Lukas menyadarkan dirinya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa tubuhnya memakai baju luar angkasa. Dia tercengang, lalu menutupi mulutnya dengan tangan, di mana pakaian penyaring udaraku. Kemudian, dia melihat ke sekeliling dan menemukan Damar dan yang lainnya. Lalu, dia berteriak dengan marah, kalian para budak murahan. Apa yang kalian lakukan padaku? Aku adalah bangsawan Big Jade. Kalian cari mati, iya. Dengan caranya berbicara, masih penuh dengan rasa angkuh. Dia tidak merasa bahwa situasinya tidak begitu baik untuknya saat ini. Orang Big Jade selalu memiliki kedudukan yang tinggi di planet Skyred. Bahkan jika orang itu adalah ID0. Satu di planet Skyred atau pemimpin sekelompok budak, mereka tetap harus berlutut memberi penghormatan ketika melihat bayi Big Jade. Jadi, dia begitu marah saat itu. Damar dan beberapa orang lainnya menatapnya dengan menikmatinya.
Kenapa masih belum membawakan pakaian penyaring udara milikku? Apakah kalian ingin dieksekusi karena penistaan? Lukas berteriak dengan sangat marah. Penistaan, Guntur berkata sambil tersenyum pada saat itu. Apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Penistaan, aku majikan kalian, dasar budak murahan. Lukas sangat marah. Jika melepaskan bajunya adalah kejahatan penistaan, lalu kejahatan macam apa ini? Guntur mengeluarkan belati dan berjalan menuju Lukas sambil tersenyum. Wajah Lukas berubah dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Menusukmu. Guntur mendekatinya dan menikam pahanya. Ah! Lukas berteriak, lalu terjatuh sambil menutupi lukanya. Dia berteriak, kamu berani memperlakukanku seperti ini. Aku pasti akan, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Guntur berbicara dengan suara dingin. Guntur terlihat berperasaan dingin. Lukas merasakan bahwa Guntur tidak main-main. Dia masih merasa sangat marah, tapi dia lebih merasakan panik saat ini. Sekarang, aku akan bertanya dan kamu akan menjawab. Atau kamu akan mati. Guntur berkata, bisakah kamu membawa orang ke Big Jade? Lukas terkejut dan memikirkan sesuatu. Kemudian, dia buru-buru berkata, tentu saja bisa. Bisa membawa berapa banyak orang? Tanya Guntur lagi. Aku adalah orang Big Jade, tapi aku hanya Pick Undying Flame. Paling banyak, hanya bisa membawa 2 orang. Selain itu, mereka yang pergi ke Big Jade tidak bisa tinggal terlalu lama, ujar Lukas. Kalau begitu kamu tidak ada gunanya. Guntur berkata, Damar, orang ini hanya bisa membawa 2 orang. Tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimana kalau aku membunuhnya saja? Setelah itu, dia mengangkat belatinya. Lukas tercengang. Dia merasa bahwa pria di depannya sangat brutal dan sepertinya sangat ingin membunuhnya. Dia tidak bisa menahan untuk mengangkat tangannya dan tampak ketakutan. Damar melambaikan tangannya dan berkata, kita biarkan dia dulu. Mereka semua berjumlah 6 orang, tidak termasuk dengan Dewa Mabuk dan yang lainnya. Jika mereka ingin ke Big Jade, setidaknya mereka harus menangkap 2 orang Big Jade yang menembus Pick Undying Flame. Tentu saja, hanya itu caranya. Damar terlalu malas untuk melihat Lukas. Karakteristik jiwanya meledak dengan cepat, dan Lukas menjadi kebingungan. Datang ke kota SW dahulu, baru nanti dibicarakan lagi. Kata Damar. Sebelum berangkat, Damar juga menggunakan ikat jiwa untuk bertanya tentang kota SW. Kota ini juga merupakan kota terbesar di planet Skyred. Ada banyak orang yang tinggal di sana, termasuk Ideno. Satu yang juga tinggal di sana. Di antara 10 teratas ahli bela diri, 5 atau 6 orang tinggal di sana. Kota ini milik kerajaan Swinton, yang sekarang berada di tingkat atas dari 10 kerajaan. Mobil terus melaju dan mengalami beberapa masalah di sepanjang jalan. Kemudian, Damar meminta Guntur untuk keluar sebentar dengan menggunakan apa yang disebut pakaian penyaring udara. Guntur sangat hebat menirukan orang ini. Setiap kali diberhentikan, dia segera keluar dan memarahi orang-orang itu. Dia terus menghujat mereka hingga begitu ketakutan. Mereka membutuhkan waktu sekitar 7 atau 8 jam dengan keadaan seperti itu untuk mencapai kota. Ketika Damar sampai, dia terkejut ketika melihat kota SW di depannya. Bersambung, 1452. Penghijauan di lingkungan kota SW cukup bagus. Jelas bahwa planet Skyred adalah tempat yang sangat kekurangan air, tapi kota SW memiliki banyak air. Ukuran kota ini juga cukup besar. Damar dan yang lainnya terkejut dari kejauhan. Di udara terdapat banyak benteng yang terapung, terlihat seperti pulau terapung di udara. Pulau itu terlihat seperti negeri dongeng, bangunan di atasnya sangat mewah. Tembok kota ini tampak dibangun di atas tebing. Di depan gerbang yang menjulang tinggi, air terjun besar mengalir dan membentuk aliran sungai yang cukup besar. Kota SW dibangun di sepanjang sungai. Ketinggian air terjun setidaknya 7 atau 800 meter. Suaranya terdengar merdu dari kejauhan. Damar hanya melihatnya sekilas dan benar-benar merasa sangat takjub melihatnya. Talia berkata, ini benar-benar air yang turun dari langit. Mereka tahu planet Skyred sangat kekurangan air, tapi di kota SW ada sungai. Itu cukup membuat semua orang iri. Ayo, masuk ke kota. Damar menarik napas dalam-dalam. Guntur dengan cepat mengenakan pakaian penyaring udara. Kemudian, Kristal mengendarai mobilnya dan terbang menuju kota. Mobil terbang dan langsung menuju ke air terjun. Dalam sekejap,
mereka sampai di depan gerbang kota yang menjulang tinggi. Kota besar berada di depan mereka, memberi kesan yang sangat menakjubkan. Perasaan ini tidak pernah diberikan oleh kota di Eternal Planet. Kota Eternal Planet membawa banyak kejutan bagi Damar pada awalnya. Namun, kejutan yang diberikan itu terletak pada bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Karena kota-kota itu terus diperbaiki akibat diserang oleh binatang buas sepanjang tahun. Kota SW di depan Damar dan yang lainnya memberikan rasa bersejarah. Seolah-olah dia telah berdiri di sini selama bertahun-tahun lamanya. Damar menarik napas. Dia melihat kota di depannya dan berkata, tidak tahu bagaimana dengan kota Big Jade. Di depan kota itu, ada banyak mobil yang masuk. Setiap mobil yang masuk akan melakukan pemeriksaan yang ketat. Ini sama dengan aturan kota Zans. Mereka memiliki alat pemindai dan hal-hal lainnya. Ketika mereka memasuki kota untuk pertama kalinya, harus memasukkan informasi tentang mereka. Ketika memasuki kota nanti, jadi itu akan jauh lebih nyaman. Tentu saja, mereka akan melakukan pemeriksaan aset pada saat yang bersamaan. Para inspektur sangat arogan. Damar dan yang lainnya terus mendengarkan ledakan emosi mereka. Seluruh proses berlangsung cukup cepat. Kemudian, giliran Damar dan yang lainnya untuk diperiksa. Di luar, terdengar suara yang dingin berkata, semua orang turun dan lakukan pemeriksaan. Damar dan yang lainnya tidak melakukan pergerakan. Tok, 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 orang-orang di luar berkata dengan tidak sabar, kalian semua turun untuk diperiksa. Apakah tidak mengerti bahasa manusia? Buka, buka sekarang. Pintu mobil terbuka perlahan. Sebelum ada seseorang yang mencoba masuk dan melihat ke dalam mobil, tiba-tiba ada yang menendangnya hingga jatuh keluar. Semua orang gugup. Seseorang mengeluarkan pisau dan mulai melihat ke arah mobil Damar. Dasar bajingan, suara Guntur terdengar menggema dari dalam mobil, lalu dia berkata, kamu berani masuk ke mobilku. Ingin kutusuk matamu. Kemudian, dia melompat keluar dari mobil. Orang-orang di sekitar gerbang kota dan mereka yang mengantri untuk diperiksa tercengang ketika melihat pakaian Guntur. Mereka dengan cepat berlutut dan berkata, hormat, Tuan. Kamu yang baru saja menggedor pintu mobil, kan? Guntur menatap pria yang ditendang olehnya. Matanya penuh dengan amarah dan berkata, brengsek, apakah kamu buta? Beraninya memeriksa mobilku. Aku pasti akan membuatmu dihukum dengan kejahatan penistaan. Orang yang ditendang oleh Guntur adalah Immortal Unding Flame. Sebenarnya kekuatannya tidak buruk. Damar melihat papan penanda di dadanya, serial nomornya lebih dari 3000. Itu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang bagus. Untuk menyamai dengan kekuatan Lukas, dia hanya perlu mempertahankan aura Peak Unding Flame. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Namun, orang yang ditendang Guntur tertegun dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia berlutut di tanah dan terus-menerus meminta maaf. Tuan, saya tidak tahu bahwa ini adalah mobil Anda. Saya tidak menyangka bahwa orang terhormat Big Jade seperti Anda akan ada di dalam mobil seperti itu. Guntur menyamar sebagai Lukas. Apakah kamu sedang mengajarkiku? Apakah aku harus mendapatkan izinmu untuk naik mobil seperti apa? Sial, aku akan membunuhmu sekarang budak murahan. Guntur berbicara tanpa rasa malu, sementara tangannya terasa seperti ingin menamparkan wajahnya. Awalnya, para inspektur ini menargetkan orang-orang yang memasuki kota. Tidak masalah bagi mereka yang memiliki kekuatan. Namun, dia akan memeras orang-orang yang lemah. Guntur sudah tidak senang sejak melihatnya dari awal. Pada saat itu, pria itu bahkan tidak berani bergerak sedikitpun. Di dalam hatinya merasa kesal. Bagaimanapun, dia lebih kuat dari Guntur. Dia yakin bahwa ini adalah orang Big Jade pertama yang begitu arogan yang pernah dia temui. Guntur menamparnya beberapa kali, lalu menendangnya dan berkata sambil marah, biarkan aku masuk. Pada saat itu, seorang pria yang berbeda buru-buru mendekat dan membungkuk. Tuan, kota ini tidak aman belakangan ini. Beberapa kali orang asing datang ke planet Skyred. Berdasarkan informasi, dua ahli bela diri yang menguasai tahap penyelesaian dari rombongan yang pertama, dan juga ahli bela diri Peak Uncomon level berada di dalam kota. Damar tampak terkejut. Informasi mengenai ini telah tersebar ke sini. Apakah itu sebabnya pengecekan di gerbang kota begitu ketat? Kalau begitu, Raya tampaknya tidak membohonginya. Sebenarnya belakangan ini, Damar memikirkan dengan baik-baik alasan Raya mencarinya dirinya lebih dulu. Raya memberitahunya banyak hal,
Apa mungkin Raya hanya ingin mengajak dirinya bergabung? Setelah memikirkannya, Damar merasa bahwa segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Dia berpikir, Raya mungkin sudah merasa bahwa dirinya tidak akan bergabung. Namun, spesifiknya untuk apa, Damar tidak tahu jelas. Tentu saja, kekuatannya cukup kuat sekarang, dan tidak perlu mempertimbangkan hal itu. Jika bisa mencapai peak Uncomon level, atau berhasil mencapai Uncomon level, kekuatannya pasti akan mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Kamu masih tidak mau minggir. Jika tidak membiarkan kami lewat, aku akan menghukummu karena penistaan. Guntur menunjuk ke hidung pria itu dan memarahinya. Orang-orang di gerbang tidak bisa berkata-kata. Pria itu dengan ramah mengingatkannya, tapi yang didapatkannya justru adalah omelan dan pukulan. Dia hanya bisa menyingkir. Guntur masuk ke dalam mobil. Mobil mulai bergerak dan melaju perlahan menuju kota. Ketika mereka pergi, pria itu berdiri dan menatap ke arah sekeliling mereka. Dia ingin menemukan cara untuk pergi. Dia berteriak dengan marah, "Apa yang kalian lihat? Hah? Hari ini hari yang cukup memalukan baginya." Di sisi lain, ketika mobil memasuk kota, Guntur membuka pakaiannya dan berkata, "Rasanya sangat luar biasa menjadi orang berstatus tinggi." Setelah aku memarahinya, dia tidak berani mengatakan apapun. Talia terdiam. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita bunuh pria ini, dan kamu tinggal di tempat ini mengambil identitasnya? Kamu akan memiliki status tinggi. Saat kamu datang ke planet Skyred, kamu bisa memilih wanita cantik manapun." Guntur terbatuk dan berkata, "Aku hanya asal bicara saja. Kalian ingin merasakannya. Itu sangat menyenangkan. Kami tidak suka melakukan hal seperti itu." Damar menatapnya dengan dingin. "Berapa banyak populasi kota SW?" tanya Damar sambil menatap kristal. Kota SW adalah kota terbesar. Ada hampir 40% populasi planet Skyred tinggal di sini. Seharusnya ada puluhan juta orang. Kristal berkata, "Semua bayi budak akan dikirim ke kota ini. Di masa bayinya, mereka akan mendapat pengajaran yang cukup baik di kota ini. Namun, jika di usia 20 tahun tidak memasuki Undying Flame, akan dianggap cacat genetik dan diasingkan ke planet lain." Bersambung, 1453. Bukankah lebih baik jika diasingkan, dan tidak menjadi budak? Guntur bertanya dengan heran. Kristal tersenyum dengan pahit dan berkata, "Tidak ada yang baik. Jika pergi ke planet lain, maka hanya akan menjadi orang dengan status lebih rendah. Sebagian besar planet tempat mereka terasingkan dikendalikan oleh orang-orang Big Jade. Mereka hanya mengeksploitasi sumber daya mereka dan menghabiskan kehidupan mereka." Damar harus mengakui bahwa Big Jade hampir memperlakukan orang lain sebagai binatang. Kecuali orangnya mereka sendiri yang hanya akan dijunjung tinggi. Beberapa orang yang bisa bertarung untuk dirinya sendiri tidak akan bermasalah. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan dan bakat hanya akan menjadi penambang sumber daya alam. Ini benar-benar sangat kejam. Ada puluhan juta orang. Lilia mengerutkan kening dan berkata, "Sangat sulit menemukan mereka. Ini sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku khawatir itu akan memakan waktu terlalu lama." Sebenarnya, Damar tersenyum dan berkata, "Itu tidak terlalu sulit. Ada dua cara tercepat. Pertama, guru dan yang lainnya akan dikejar lebih dahulu. Lalu, pertempuran pecah dan kita akan merasakan aura mereka dan bergegas membantu." "Cara kedua?" tanya Guntur. "Yang kedua," Damar tersenyum dan berkata, "tentu saja, kita akan membuat sedikit keributan lebih dulu. Memberitahu guru dan yang lainnya keberadaan kita. Kemudian, mereka akan inisiatif datang. Maksudmu, kita akan mengekspos diri kita?" Lilia mengerutkan keningnya dan bertanya. "Iya," Damar mengangguk. Mendengar perkataan Damar, Talia mengerutkan dahinya. Gaya perilaku bersembunyi Night Watcher sebenarnya telah meresap ke dalam darah mereka selama bertahun-tahun. Sebelumnya di kota Zanz, mereka tidak akan terekspos jika bukan karena Desi. Dengan bersembunyi bisa memiliki keuntungan. Itu bisa menghindari banyak masalah. Bersembunyi, lalu memberikan pukulan fatal. Ini akan jauh lebih mudah saat melakukan tugas. Namun, masih sulit untuk mengetahui keberadaan mereka meski terekspos. Jadi, mereka masih dalam persembunyian. Namun, takutnya Hammer akan lebih waspada. Damar dan rekan-rekannya bertekad bahwa setelah Hammer kembali, pasti tidak akan menyebarkan bahwa bumi adalah planet utama. Big Jade konsisten secara eksternal,
tetapi secara internal, mereka bersaing satu sama lain. Jadi, Damar dan yang lainnya berspekulasi bahwa Hammer mungkin akan mencari seseorang untuk bekerja sama setelah pulih dari cedera. Sulit untuk mengatakan orang seperti apa yang akan dia cari, tetapi kemungkinan adalah yang memiliki kekuatan sama atau bahkan lebih lemah darinya. Bagaimanapun, bumi adalah satu-satunya hal penting bagi Damar sekarang. Namun, saat ini benar-benar tidak ada cara lain. Ketika perlu menyelamatkan orang, tidak bisa berpikir terlalu lama. Lebih baik mengekspos diri dahulu dan membuat Dewa Mabuk datang. Tentu saja, satu-satunya hal yang membuat mereka khawatir adalah mereka tidak tahu bagaimana reaksi Big Jade setelah berita bahwa mereka telah terekspos di kota Azaz tersebar. Bagaimana jika Big Jade mengirim seseorang untuk membunuh mereka? Kalau sudah membesar, akan jadi masalah. Terang, pada saat itu, Damar menemukan bahwa tongkat logam menabrak mobilnya. Damar melihat melalui jendela dan menemukan seseorang yang sedang berdiri di sudut gang tidak jauh dari gerbang kota. Dia mengenakan jubah. Namun, dalam penglihatan sekilas, Damar bisa mengetahui bahwa orang itu adalah Smiley. Damar tercengang. Dia dengan cepat memberi isyarat pada kristal untuk mengemudikan mobilnya ke arah itu. Smiley terlalu berani untuk menunggunya di gerbang kota. Tentu saja, pemikiran Damar juga bisa ditebak. Smiley dan yang lainnya menduga bahwa Damar dan rekan lainnya akan mengambil inisiatif untuk datang ke kota SW menemukan mereka. Jadi, mereka mengirim Smiley untuk menunggu. Bahkan berita bahwa Dewa Mabuk dan yang lainnya muncul di kota SW mungkin sengaja diekspos oleh Dewa Mabuk dan yang lainnya untuk menarik Damar serta yang lainnya datang. Mobil berhenti, dan pintu terbuka. Smiley masuk ke dalam mobil. Dia melepas jubahnya saat pintu tertutup dan berkata, yang dikatakan Dewa Mabuk benar. Saat kalian tiba di planet Skyred, kalian akan menemukan cara untuk menemukan kami setelah mengetahui berita tentang kami. Damar mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Kalian sudah menebak bahwa kami akan datang. Iya, Smiley mengangguk, kami sengaja membocorkan keberadaan kami untuk memberi kalian informasi. Apakah kalian gila? Apakah tidak takut tertangkap? Guntur terkejut. Begitu tertangkap, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Dewa Mabuk mengatakan, bahkan jika kami ditangkap dan diperbudak, kalian akan mencari cara untuk menyelamatkan kami. Smiley terbatuk dan berkata, dan Lilia juga bisa mengobati kami dengan tubuhnya. Bagaimana jika Lilia tidak bisa? Ujar Damar. Sebelumnya Sun bisa melakukannya. Tidak masalah karena kamu memiliki karakteristik hidup. Ujar Smiley. Damar mengerutkan kening dan berkata, namun, yang kalian lakukan ini terlalu berisiko. Hei, pada saat itu, Smiley menghela napas dan berkata, hal ini lebih rumit dari yang dibayangkan. Tunggu sampai kamu bertemu Dewa Mabuk, baru kita bicara lagi. Keadaan Arlo tidak begitu baik sekarang. Dia hampir terbunuh. Damar terkejut dan berkata, ide no. Satu yang membuat guruku seperti itu. Iya, Smiley berkata, biar Dewa Mabuk yang mengatakannya pada kalian. Aku akan menunjukkan jalannya. Damar mengangguk. Mereka mengikuti arahan Smiley. Berhenti di sini. Smiley mengambil jubahnya lalu berkata, ikut denganku. Semua orang turun dari mobil, kemudian mengikuti arahan Smiley memasuki sebuah gang. Tempat ini seperti tempat yang dibuang begitu saja. Smiley membawa mereka ke sebuah rumah kosong dan membuka pelat dari besi. Sepertinya ada ruang bawah tanah. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Ujar Damar. Sangat sulit bagi pendatang baru untuk menemukan tempat persembunyian rahasia seperti ini. Anjingnya Dewa Mabuk yang menemukan tempat ini. Ujar Smiley. Dan dia membawa anjing itu. Tanya Damar. Dia merasa kalau tidak membawanya, tidak aman untuk menitipkannya ke orang lain. Anjing itu telah bersamanya selama bertahun-tahun, ujar Smiley. Mereka berbincang sambil berjalan masuk ke ruang bawah tanah. Ada dua lampu energi stone yang menerangi seluruh ruang bawah tanah itu. Permukaan yang mereka injak basah. Mereka menggunakan beberapa papan untuk membuat tempat tidur sementara. Satli sedang duduk di samping tempat tidur. Begitu Damar dan yang lainnya sampai, Koko langsung menggonggong dan melompat ke pelukan Damar. Damar menyentuhnya dan menatap sebuah tempat tidur. Saat menatapnya, dahinya berkerut sangat dalam. Dewa Mabuk berbaring di tempat tidur. Wajahnya berwarna biru pucat, mulutnya terbuka lebar, dan ada busa keluar dari mulutnya. Keracunan, Lilia terkejut, kemudian dengan cepat membungkuk.
Dia memegang pergelangan tangan Dewa Mabuk. Setelah dia periksa, alisnya mengernyit dan berkata, "Ini karakteristik." Damar memandang Smiley. "Iya." Smiley mengangguk dan berkata, "Ulah ideno. 1. Masalah ini melibatkan Dewa Mabuk. Tanyakan sendiri padanya saat dia bangun." Damar tercengang dan berkata, "Jadi, Dewa Mabuk dan No. 1 benar-benar saling kenal." Smiley tidak menyangkalnya. Lilia tidak ragu-ragu lagi. Dia dengan cepat mulai mengalirkan chi-nya. Pada saat yang sama, karakteristiknya juga mulai perlahan-lahan menyebar. Damar dan yang lainnya berdiri menunggu di samping. Mereka sangat penasaran. Tentu saja, juga ada beberapa orang yang sedikit gelisah. Orang itu adalah Kristal. Saat dia berada di dalam mobil, dia mendengar bahwa Smiley dapat mengeluarkan efek obat perbudakan dan di dalam lubuk hatinya dia sangat menantikannya. Alasan mengapa mereka tetap tinggal di planet Skyred dan jika mereka pergi, mereka tetap harus kembali karena mereka dikontrol dengan obat-obatan. Mereka harus mendapatkan penawar obat tersebut secara teratur. Dan dia juga mendambakan kebebasan dan masuk ke dunia lain. Para Eternal Undying Flame memiliki kehidupan baik sampai akhir. Namun, kehidupan para Eternal Undying Flame di planet Skyred sangat mengerikan. Dia sangat mendambakan kebebasan. Dia juga berharap orang lain dapat memanggil namanya, bukan nomor. Dia ingin meminta bantuan dari Lilia. Namun, dia agak malu untuk mengatakannya. Kira-kira sekitar setengah jam telah berlalu. Dewa Mabuk memuntahkan darah hitam. Darahnya jatuh ke tanah dan tanah itu terkorosi menjadi lubang. Bersambung. 1454. Damar sangat terkejut. Racun ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, karakteristik ide nomor 1 mungkin adalah racun, yang agak mirip dengan karakteristik wabah guntur. Dewa Mabuk menghela napas panjang. Dia menatap Damar dan berkata, "Akhirnya kalian datang. Jika kalian tidak datang, aku merasa seperti akan disiksa sampai mati." "Sebenarnya, apa yang terjadi?" Damar mengerutkan keningnya dan berkata, "Krek." Pada saat itu, terdengar suara pelat besi yang terbuka. Damar dan yang lainnya tiba-tiba berbalik. Dia melihat sosok lembut dan anggun berjalan ke ruang bawah tanah. Dia tampak terlihat dingin dan mengenakan pakaian berwarna-warni. Dia juga tercengang saat melihat Damar dan yang lainnya. Kemudian, dia tidak berbicara dan menatap lurus ke arah Dewa Mabuk. Dewa Mabuk itu menunjukkan raut wajah yang canggung, seolah tak berani menatap orang itu. Damar dan yang lainnya merasa sedang menghadapi musuh besar. Dragon Sword dan pedang naga Azure di belakang Damar sedikit gemetar. Meskipun wanita ini terlihat sangat biasa dan tidak memiliki kekuatan chi apa-apa, intuisinya mengatakan bahwa wanita ini mengerikan. Tidak perlu waspada. Pada saat itu, Dewa Mabuk yang ada di belakang Damar berkata, "Dia adalah istriku." "Apa?" Damar mengira dia salah dengar. Dia menatap Dewa Mabuk dengan sangat tercengang. Dewa Mabuk tersenyum pahit dan berkata, "Dia adalah istriku." Damar menatap Dewa Mabuk, lalu juga menatap Smiley dan Satli. Ekspresi pasangan itu menunjukkan emosi seperti tidak bisa berkata apa-apa. "Sepertinya kamu tidak berbohong padaku kali ini." Pada saat itu, wanita itu berbicara. Pada saat yang sama, Damar merasa bahwa ada hukum yang aneh muncul di sekelilingnya. Pada saat itu, Dewa Mabuk tiba-tiba berteriak. Seluruh tubuhnya mulai kejang lagi dan berubah jadi pucat. Keracunan lagi. Damar sangat terkejut. Pada saat itu, dia bahkan tidak melihat wanita itu melakukan apapun. Pada saat yang sama, dia merasakan tidak bisa memikirkan apa-apa. Smiley sebelumnya mengatakan bahwa Dewa Mabuk keracunan karena perbuatan ide nomor 1. Sekarang wanita ini muncul di sini dan Dewa Mabuk keracunan lagi tanpa alasan. Bukankah ini berarti wanita ini yang disebut ide nomor 1? Namun, Dewa Mabuk mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Wanita ini memiliki hubungan asmara dengan Dewa Mabuk. Damar merasakan otaknya tidak bisa berpikir memikirkan hal ini. Lilia mengerutkan alisnya. Karakteristik hidupnya mengalir lagi, dan terus menghilangkan racun di Dewa Mabuk. Mata wanita itu mengecil dan berkata, "Itu benar-benar karakteristik hidup. Jadi, laki-laki dengan pedang di punggungnya adalah murid kebanggaanmu, Damar." Gadis dengan aura panas yang membara ini adalah Lady Phoenix, Thalia. Kemudian, dia melirik Wendy dan berkata, "Kamu adalah pemilik karakteristik reinkarnasi, Wendy." Sepertinya, Dewa Mabuk yang memberitahu semua itu kepadanya.
Damar tidak bertindak gegabah. Guntur terlihat menanti wanita itu juga akan menyebutkan namanya. Namun, dia kecewa. Wanita itu melewatkannya, dan langsung mengalihkan pandangannya kepada Damar. Karena dia baru saja kercaunan, Lilia dengan cepat mengeluarkan racunnya. Lalu, Dewa Mabuk itu menarik napas panjang dan berkata, "Kamu sudah menyiksaku hampir sebulan, sekarang waktunya untuk melampiaskan amarahku." Hampir sudah satu era. Wanita itu berkata, "Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa datang ke era ini?" Suaranya sangat tenang, dengan sedikit terdengar kertakan gigi. Damar dan yang lainnya mencium ada aroma gosip. Damar berkata sambil terbatuk, "Guru, sebenarnya apa yang terjadi?" Wajah Dewa Mabuk menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, "Dia adalah istriku." Ceritanya panjang. Tidak apa-apa, kamu bisa menceritakannya perlahan-lahan," kata Damar sambil terbatuk. Dewa Mabuk tersenyum pahit dan mulai bercerita. Orang di depannya adalah ide nomor 1 planet Skyred. Pada saat itu, Dewa Mabuk dan Sun dibawa ke Big Jade dari Eternal Planet oleh pemburu. Baik dia dan Sun tinggal di planet Skyred. Pada saat itu, mereka adalah budak di bawah komando Hammer. Saat itu, mereka hanya ahli bela diri Peak Eternal Undying Flame. Mereka baru saja menjadi budak dan harus mengetahui beberapa aturan. Mereka diatur di kota SW. Pada saat itu, ide nomor 1 hanyalah seorang Eternal Undying Flame yang juga ditangkap. Mereka menjadi teman sekelas. Pada saat itu, ide nomor 1 dipanggil Sheila. Dia dibawa komando kerajaan Slinton. Karena baru saja ditangkap, 3 orang itu merasa saling bersimpati, dan kemudian perlahan-lahan menjalin hubungan pertemanan yang baik. Selain itu, ada beberapa orang juga. Untuk bertahan hidup, mereka membentuk tim sementara. Di antara mereka, Sun pemilik karakteristik unik. Dewa Mabuk dan Sheila pemilik karakteristik langka. Bakat mereka cukup bagus dan telah membuat kemajuan pesat. Tidak banyak persyaratan untuk budak tinggal di planet Red Sky kecuali mereka diatur untuk mengurus suatu kota. Oleh karena itu, selain pergi berperang, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka tinggal di kota SW. Untuk bertahan hidup, anggota tim bekerja sama dan bakat mereka juga baik. Ini sedikit mirip dengan situasi tim Kristal. Kemajuan ketiga orang itu sangat cepat. Sun dan Dewa Mabuk mengejar dari belakang. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, mereka adalah yang pertama memasuki ranah Immortal Undying Flame. Sheila juga mengikuti ranah ini. Dalam perjalanan itu, Sheila memiliki perasaan kepada Dewa Mabuk. Damar merasa sangat terkejut saat mendengar itu. Dewa Mabuk yang sekarang terlihat seperti orang yang sangat berantakan, tapi tak disangka ternyata dia sangat populer di kalangan wanita cantik saat masih muda. Pertama Matli, kemudian Merlin, sekarang masih ada lagi. Keberanian Sheila juga hebat. Dia mengambil langkah lebih dulu untuk mengejar Dewa Mabuk. Dengan waktu yang terus berlalu, Dewa Mabuk juga sudah menghapus banyak rasa sedih karena kematian Matli. Dia memutuskan untuk memulai lagi. Jadi, dia dan Sheila memutuskan untuk bersama. Namun, planet Skyred tidak mengizinkan ada cinta, dan mereka adalah budak. Jadi, mereka diam-diam dan tidak diketahui banyak orang. Mereka tidak berani melawan dan memilih secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, 10 tahun pun telah berlalu. 10 tahun kemudian, Dewa Mabuk dan Sun memasuki tahap ahli. Kemudian, mereka dipanggil untuk menyerang sebuah planet dan menjarah sumber dayanya untuk diberikan kepada Hammer. Dan di saat perjalanannya, Sun menembus tahap penyelesaian. Setelah dia berhasil menembusnya, dia menemukan bahwa dia mampu menguras pengaruh obat dari tubuhnya. Jadi, mereka mencari beberapa orang lainnya pada waktu itu, termasuk beberapa ahli bela diri yang menguasai teknik penyelesaian. Ketika Sun memberitahu mereka mengenai hal itu, semua orang terkejut. Orang-orang di planet Skyred sangat menginginkan kebebasan. Setelah Sun mengeluarkan obat dari tubuhnya, mereka membunuh orang-orang Big Jade yang ada di pesawat, dan melarikan diri dari galaksi. Karena Sheila dibawa komando kerajaan Slinton, jadi dia tidak ikut ekspedisi saat itu. Pada saat itu, Dewa Mabuk masih ingin kembali ke planet Skyred, tapi ditolak Sun. Terlalu berisiko untuk kembali ke sana. Pertama, karena mereka membunuh banyak orang Big Jade. Mereka tidak akan dibiarkan masuk ke dalam Big Jade. Kedua, akan sulit untuk keluar setelah kembali. Akhirnya, Dewa Mabuk hanya menggertakkan giginya dan pergi meninggalkannya. Kepergiannya itu sudah dekat dengan sebuah era. Pada saat itu, masih era keempat Eternal Planet.
Dewa Mabuk dan Sun kembali ke Eternal Planet dan membuka era mereka. Sementara Sheila yang berada di kota SW butuh waktu lama untuk menerima kabar bahwa pesawat yang dikirim oleh Hammer telah hilang. Hatinya sangat hancur saat memikirkan bahwa Dewa Mabuk telah meninggal. Karena itu dengan suatu era, dia terobsesi dengan menguasai teknik bela diri dan di saat yang sama membantu kerajaan Swinton bertarung di mana-mana. Butuh menghabiskan waktu satu era untuk menjadi ide nomor satu. Dia telah memasuki Uncomon level. Dari sini, Damar juga melihat beberapa perbedaan. Bakat Damar jelas lebih tinggi dari mereka, tetapi di Eternal Planet tampaknya sangat sulit untuk memasuki Uncomon level. Dan Dewa Mabuk baru menyadari memasuki peak Uncomon level setelah masuk ke sini. Hampir satu era berlalu dalam sekejap, Dewa Mabuk muncul di planet Skyred kali ini. Karena terbosannya itu menarik perhatian orang-orang Big Jade. Kerajaan Swinton tentu saja memerintahkan Sheila untuk memperbudak Dewa Mabuk. Bersambung, 1455. Seorang ahli bela diri peak Uncomon level tidak akan lama untuk menjadi Uncomon level. Setelah diperbudak, kerajaan Swinton akan mengalami kemajuan yang sangat besar. Sheila tidak bisa menolak, tentu saja mengikuti perintahnya. Akibatnya, dia menemukan bahwa ahli bela diri peak Uncomon level adalah Dewa Mabuk. Sheila merasa sangat marah. Dia mengejar Dewa Mabuk dan memukulinya. Sementara Dewa Mabuk berusaha melarikan diri dari pukulannya. Pada akhirnya, Sheila tidak rela membunuhnya dan berinisiatif membantunya bersembunyi di kota SW. Namun, dia akan menyiksa Dewa Mabuk sekali sehari. Dia akan meracuni Dewa Mabuk terlebih dahulu, lalu dia akan kembali lagi untuk mengeluarkan racunnya. Sheila terus-menerus melakukan hal ini. Dewa Mabuk tahu bahwa Damar dan yang lainnya akan datang ke kota ini, jadi dia selalu meminta Smiley dan Satli bergantian menjaga di gerbang kota. Sampai hari ini, Smiley akhirnya mendengar suara guntur yang berteriak dan marah-marah di gerbang kota. Dan akhirnya mereka semua berhasil bertemu. Setelah mendengar ini, Damar tercengang. Dia tidak bisa menahan untuk melihat Dewa Mabuk dan berkata, "Guru, saya tidak menyangka bahwa guru begitu populer saat masih muda. Saya benar-benar ingin melihat guru saat masih muda." Saat dia berbicara, wajah Dewa Mabuk menjadi semakin pucat. "Kamu ingin membunuhku?" "Ya." Dewa Mabuk berteriak dengan sangat marah. Selain itu, wajah Sheila menjadi semakin dingin. Ketika Damar berbicara, dia merasakan gelombang hukum, lalu jeritan Dewa Mabuk bergema lagi. "Tidak, aku di Eternal Planet, tidak ada siapa-siapa." "Sheila, jangan dengarkan omong kosong bocah ini." Setelah selesai didetoksifikasi, Dewa Mabuk buru-buru berkata seperti itu. Damar terbatuk. Sheila menatap Dewa Mabuk dengan dingin. "Sudah sebulan, rasa marahmu sudah cukup. Aku tidak berbohong padamu. Murid-muridku dan beberapa orang ini sangat berbakat. Damar hanya menguasai tahap penyelesaian, tetapi sebanding dengan Uncomon level. Sekarang dia baru berusia sekitar 30 tahun. Beri dia sedikit waktu untuk menembus Uncomon level, lalu aku akan membawamu pergi dari sini. Itu hal yang mudah. Siapapun yang menghalangi, aku akan memintanya menebas orang itu," kata Dewa Mabuk dengan bangga. Sheila mengerutkan kening. Dia memandang Damar dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar membuat Hammer terluka? Apakah kamu hanya Immortal Unding Flame?" Damar mengangguk dan berkata, "Iya. Namun, saat itu aku sedang dalam kondisi fisik yang tidak biasa. Sekarang aku telah pulih kembali. Aku belum pernah menghadapinya setelah itu. Aku tidak tahu apa perbedaannya dengan waktu itu." Sheila mendengus dengan dingin. Dia memandang Dewa Mabuk, Damar, dan yang lainnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak peduli apa tujuan kalian ini. Namun, aku tidak akan melakukan apa-apa kepada kalian karena Arlo. Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kalian pikirkan. Kekuatan kalian itu saja tidak cukup." Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memiliki alasan untuk tetap tinggal di sini. Hammer harus mati." "Iya, Hammer harus mati." Dewa Mabuk itu berkata, "Kampung halamanku telah dibantai olehnya. Jika Damar tidak membunuhnya, aku yang akan membunuhnya." Ada perasaan yang begitu yakin dan gigih di matanya. Perubahan aturan membuatnya menembus peak Uncomon level. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia merasa bahwa dirinya seharusnya bisa mencapai Uncomon level. Dia memiliki kemampuan untuk membantai musuh setelah menembus ranah itu. Sheila menggelengkan kepalanya dan berkata, "Arlo, kamu tidak banyak terlibat sejak awal.
Mustahil untuk membunuh Hammer. Big Jade tidak akan membiarkan penistaan seperti ini. Bahkan jika kalian membunuhnya, kalian mungkin akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Bahkan kampung halaman kalian akan langsung terhapus dari alam semesta. Hah, Damar dan Dewa Mabuk tercengang. Jadi, kalian pergilah. Sheila menghela napas dan berkata, aku sangat membencimu. Namun, aku tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kebebasan. Aku akan membawamu pergi saat aku kembali kali ini. Kata Dewa Mabuk, pergilah, aku tidak bisa pergi. Sheila merasa kesal dan berkata, aku hanya bisa menahannya kali ini. Berita kemunculan Damar di kota Zan telah menyebar ke seluruh galaksi sejak lama. Big Jade masih belum mengeluarkan cara menyelesaikannya, tapi aku berspekulasi bahwa kemungkinannya adalah menghabisinya. Pada saat itu, aku tidak bisa menahannya lagi. Jadi, sebaiknya kalian pergi sekarang. Dewa Mabuk berkata, bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Kita bisa bekerja sama. Sheila menggelengkan kepalanya dan berkata, kebebasan tidak mudah didapat. Aku tidak ingin pisauku benar-benar memotong lehermu. Setelah melihatmu lagi, rasa benciku telah hilang dan aku tidak merindukanmu lagi. Tidak merindukanku lagi. Dewa Mabuk menghela napas dan berkata, lalu, kenapa kamu yang begitu hebat dan jelas-jelas bisa masuk Big Jade serta memiliki status tinggi di sana, tapi masih memilih tinggal di Skyred Planet? Apa yang kamu tunggu? Tubuh Sheila gemetar. Dia menatap Dewa Mabuk dan berkata, intinya, aku bukan menunggumu. Aku tidak bisa pergi, ujar Damar dengan tenang. Hanya akan ada pedang yang saling berhadapan setelah ini. Aku tidak akan meninggalkanmu di bawah komando Big Jade. Aku juga bisa melihat apakah kamu benar-benar berbakat seperti yang dikatakan Dewa Mabuk. Apakah benar-benar bisa melawan Immortal Undying Flame? Sheila berkata, konsekuensi dari keras kepala adalah kehancuran untuk dirimu sendiri. Bukankah kamu berbakat? Carilah tempat dan habiskan lebih banyak waktu untuk benar-benar memasuki Uncomon level, lalu baru datang lagi ke sini. Kata Sheila lagi. Sudah tidak ada waktu lagi. Damar tersenyum pahit. Dia menatap Sheila dan berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang mata iblis? Mata iblis adalah tatapan dewa kekacauan. Sheila menatapnya dan berkata, apa maksudmu menanyakan ini? Dewa Mabuk merenung, kampung halamanku adalah cawan bina Big Jade. Aku tidak tahu berapa tahun yang lalu, kampung halamanku diserbu Big Jade. Saat itu, metode penggunaan mata iblis ada di kampung halamanku dan dibuat oleh suatu kelompok. Dia terkena kutukan mata iblis. Biar kulihat, kata Sheila. Damar mengangguk dan melepas pakaiannya. Ketika Sheila melihatnya, dia mengerutkan kening dan berkata, matanya sudah terbuka. Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Ketika Lilia mendengar ini, dia segera berdiri dan berkata, namun, kami mendengar kabar bahwa kerajaan Palet memahami kutukan ini. Mereka hanya tahu cara menggunakannya. Sheila berkata, alasan mengapa kerajaan Palet dapat mempertahankan posisinya saat ini di 10 kerajaan adalah karena tidak ada yang berani menentang mereka dengan kutukan ini. Saat mata terbuka, kecuali dewa kekacauan bereinkarnasi, tidak ada kesempatan untuk mengangkatnya. Bahkan jika kalian pergi untuk bertemu kerajaan Palet, mereka tidak memiliki cara apapun, ujar Sheila sambil mengerutkan kening dan menatap Damar. Sayang sekali, padahal kamu seorang bibit yang bagus. Mendengar ini, perasaan Lilia dan yang lainnya sangat sedih. Kalau begitu, pada saat ini, Wendy berkata dengan tenang, kami tidak akan pernah putus asa sampai detik terakhir. Apakah di dunia ada seseorang yang memiliki karakteristik kutukan? Tanya Damar. Dewa kekacauan adalah sosok yang sangat legendaris, seperti sosok di dalam dongeng. Dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan kutukan di punggungnya, dan tidak diketahui bagaimana kehidupannya. Lalu, dikatakan lagi bahwa 7 dewa membunuhnya, tapi kutukannya tetap masih ada. Sheila berkata, bagaimanapun juga, karakteristik kutukan adalah karakteristik langka. Tidak banyak di alam semesta ini. Orang terakhir dengan ciri-ciri karakteristik kutukan adalah Raja Daryl dari kerajaan Palet yang menghilang. Namun, dia tidak bisa menghilangkannya. Kemudian dia menatap Damar dan berkata, jadi, kalian pergilah. Tidak ada jawaban yang kamu inginkan di sini. Damar tersenyum dan berkata, karena aku tidak bisa menghilangkannya, aku bisa membunuh Hammer sebelum aku mati. Sheila melihat tatapan beberapa orang yang begitu gigih, lalu dia menatap Dewa Mabuk dan berkata,
karena kalian bersikeras, dan aku juga belum perlu melawan kalian sebelum perintah diturunkan. Kalau begitu, aku bisa menunjukkan jalannya kepada kalian. Memang benar kalian bisa ke kerajaan Palet. Raja kerajaan Palet sekarang adalah Satya. Dia pasti yang paling banyak tahu jika mengenai mata iblis. Adapun cara mendarat di Big Jade, kalian harus memiliki caranya sendiri. Tentu saja, konsekuensinya tidak terbayangkan begitu ditemukan ada orang luar yang mendarat di Big Jade. Sheila berkata dengan tenang, "Kamu tidak mau ikut dengan kami." Dewa Mabuk mengerutkan kening dan berkata, "Lilia benar-benar dapat menghapusnya dari tubuhmu." Bersambung 1456. Aku tidak punya pilihan. Dia menatap Dewa Mabuk dan berkata, "Jadi, jika kalian ingin tetap tinggal, sudah pasti kami akan melawan. Selanjutnya, aku tidak akan bisa seperti ini lagi." Selama percakapan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Alisnya berkerut, dan kemudian menekan sebuah tombol di pakaiannya. Setelah beberapa saat, matanya bergerak sedikit dan menatap Damar serta yang lainnya. Perintah Big Jade telah turun. "Perintah apa?" Lilia dan yang lainnya bertanya. Brelor memilih cara untuk menangani Damar dan yang lainnya. Dan hasil akhirnya, Sheila berbicara dengan tenang, "Bunuh." Damar dan yang lainnya terkejut. Guntur mencibir, "Baiklah, lupakan tentang para bajingan itu yang menyerap planet lain di mana-mana. Namun, mereka benar-benar akan membunuh kita begitu kita datang ke sini. Mereka menganggap kita mudah ditindas. Alam semesta ini memiliki hukum rimba seperti ini." Sheila berkata, "Perintah membunuh telah dikeluarkan, hadiahnya begitu istimewa untuk yang berhasil melakukannya. Planet Skyred akan benar-benar kacau. Kalian masih memiliki kesempatan untuk pergi." Kemudian, Sheila berkata dengan tenang, "Bahkan jika kamu tidak berniat untuk pergi, kamu sebaiknya meninggalkan kota Eswell lebih dahulu, lalu kita bisa bertemu lagi." Kemudian, dia menatap Dewa Mabuk dengan senyuman cerah di wajahnya dan berkata, "Hidup dan mati hadapi bersama." Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Mendengar ini, tubuh Dewa Mabuk sedikit gemetar. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sheila jelas tidak berencana untuk terus berbicara dengannya. Setelah mengatakan itu, Sheila menjadi jauh lebih dingin dan berjalan keluar ruang bawah tanah. Saat ingin berjalan ke depan pintu, dia berhenti lalu berbicara kepada Damar dan yang lainnya, "Selain itu, jangan panggil aku Sheila lagi. Sudah lama aku tidak menggunakan nama itu. Sekarang aku adalah ide nomor 1 atau Marsa." Mendengar nama itu, tubuh Dewa Mabuk itu jelas gemetar. Kemudian, Sheila telah menghilang dari ruang bawah tanah. Damar jelas merasakan perubahan pada Dewa Mabuk. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa perbedaan nama itu?" Dewa Mabuk menghela napas dan berkata, "Kamu pasti tahu bahwa ada 7 dewa di galaksi Big Jade. Ini adalah kepercayaan banyak orang di dunia ini. Sebelum dan sesudah makan, mereka akan berdoa kepada dewa yang mereka percayai. Di dunia ini, setelah ada seseorang bernama Saka, budak yang memasuki Uncomon level dan bisa masuk Big Jade serta mendapatkan nama. Beberapa orang akan mendapatkan kembali nama mereka sebelumnya dan beberapa ada yang mengganti nama mereka." Dewa Mabuk kembali berkata, "Nama Marsa ini adalah nama utusan Dewa Tanah. Mungkin dia menerima perintah langsung dari Dewa Tanah. Jadi, dia seharusnya memiliki status tinggi. Lalu, kenapa dia masih tinggal di planet Red Sky?" Lilia bertanya dengan heran. "Dia sedang menungguku." Dewa Mabuk tersenyum dengan pahit. Kemudian, dia menatap Damar dan bertanya, "Menurutku, lebih baik kita bawa semua orang pergi selagi masih ada waktu, demi keamanan. Aku sudah mati beberapa kali. Sekarang aku akan segera memasuki Uncomon level, dan membalaskan dendam Eternal Planet. Aku pasti akan membunuh Hammer. Sekarang Yani adalah satu-satunya harapan Eternal Planet." Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Damar, jika ingin menyelesaikan masalah mata iblis," dengan ucapan Sheila, "jangan bicara omong kosong." Ketika dia mengatakan itu, Guntur memotongnya dan berkata, "Night Watcher tidak ada yang pengecut. Aku pernah berkata aku akan membantu menyelesaikan masalah Damar. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidupku. Guru baik dalam segala hal, tapi di saat kritis seperti ini cerewet sekali." Kemudian, dia menatap Damar dan berkata, "Damar, jangan bujuk kami untuk pergi. Kita sudah melalui semua hal bersama. Katakan saja rencana selanjutnya." Damar mengangguk.
Dia tidak mengatakan apa-apa tentang membuat Thalia dan yang lainnya pergi. Sejak awal, dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa membujuk mereka untuk pergi. Bahkan jika mengatakan ini, Lilia akan marah pada Damar. Tim 11.762, selain Chris dan yang lainnya yang tidak bisa mengimbangi kekuatan mereka, Dewan juga sangat ingin ikut. Dia memiliki beberapa keterampilan menembak, yang dapat menyulitkan para ahli yang telah mencapai tahap penyelesaian. Namun, perjalanan ini terlalu berbahaya. Jadi, Damar dan Hugo berpikir-pikir lagi dan tidak membiarkannya ikut. Dewan sangat marah. Setelah kembali ke bumi, dia selalu berusaha mengikutinya, tapi dia tetap ditolak. Kemudian, Dewan langsung marah dan pura-pura mengabaikan Damar dan yang lainnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia membuat keributan, Damar memutuskan tidak membawanya. Damar memandang Dewa Mabuk dan berkata, "Karena semua orang ada di sini, mari kita pergi bersama." Sebenarnya, meskipun istrimu sudah berbicara dengan bersikeras, tapi kita semua dapat melihat bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapmu. Kemudian, dia bercanda dan berkata, "Sepertinya guru juga sosok yang romantis ketika masih muda." Dewa Mabuk memelototinya. Damar melanjutkan berbicara, "Kemungkinan Big Jade akan mengirimkan lebih dari satu orang Uncomon level untuk membunuhku. Menurut istri guru, sebagian besar budak planet Skyred akan bekerja sama dengannya. Jika mereka menemukan jejak kita, mereka akan diberikan banyak hadiah. Tentu saja, kita masih punya banyak waktu sekarang." Kemudian, Damar tersenyum dan berkata, "Kita bersepuluh sekarang. 10 orang, tentu saja juga termasuk dengan kristal. Orang Big Jade yang Peak Undying Flame dapat membawa 2 orang memasuki Big Jade. Tidak masalah jika mereka mengejar kita di planet Red Sky. Ayo kita pergi ke Big Jade dulu. Kemungkinan mereka tidak akan memikirkan bahwa setelah perintah membunuh keluar, bukannya kita pergi malah memilih untuk memasuki Big Jade," kata Damar sambil tersenyum. "Orang Big Jade di kota SW seharusnya ada banyak," ujar Damar. Dia bisa menggunakan karakteristik magisnya untuk menyembunyikan dirinya. Dalam waktu singkat, dia mengubah penampilannya menjadi pemuda yang terlihat begitu sederhana. "Thalia dan Lilia, urus semuanya dengan baik," kata Damar. Lilia mengangguk dan berkata, "Oke, kalian rias mereka semua, jangan tunjukkan kekurangan apapun." "Lalu satu lagi," ujarnya dengan suara berat, "ajari mereka cara menyembunyikan orang Night Watcher. Termasuk kristal juga." Kemudian, dia berkata, "Jika waktu memungkinkan, bantu mengeluarkan obat dari tubuhnya. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk menangkap lebih banyak orang dan membawa kita ke Big Jade." "Siap laksanakan," kata Lilia. Dewa Mabuk di sebelahnya tampak sedikit terkejut. Dia telah melihat bagaimana keahlian seni tata rias Lilia dan yang lainnya. Setelah selesai merias, dia benar-benar berubah menjadi orang lain. Mungkin di bumi ini hal biasa, tetapi bagi Dewa Mabuk ini sesuatu yang menakjubkan. Satu-satunya masalah adalah mengubah aura. Meskipun mereka juga memiliki cara untuk menyembunyikan diri, tetapi cara ini tidak sesempurna saat ada di bumi. "Kamu hati-hati, ya," Lilia berkata pada Damar. Damar mengangguk, lalu keluar dari ruang bawah tanah. Kota SW sebagai kota terbesar di planet Red Sky, ada banyak orang Big Jade yang datang dan pergi di sini. Ada banyak orang yang sombong dan suka merajalela. Tidak butuh waktu lama bagi Damar untuk mengendalikan 4 orang Peak Undying Flame dengan karakteristik jiwanya. Setelah mengendalikan 4 orang itu, dia akan kembali ke ruang bawah tanah. Pada saat itu, Lilia dan yang lainnya juga sudah selesai. Penampilan semua orang benar-benar sudah berubah. Kemudian, mereka bergegas ke stasiun pesawat di kota SW. Mereka akan melewati tempat ini dan langsung masuk ke Big Jade. Pada saat yang sama, di kedalaman langit berbintang, sebuah pesawat terus bergerak maju. Itu adalah pesawat berwarna merah muda dengan ukuran sangat besar dan memiliki bendera di depannya. Orang yang sudah akrab dengan galaksi Big Jade atau jaringan alam semesta pasti sudah tidak asing lagi dengan pesawat ini. Ini adalah Raya, salah satu dari kelompok bajak laut besar di luar angkasa. Bersambung, 1457. Dia melintasi langit berbintang yang tak berujung dan area meteorit. Apa yang dia cari adalah planet hijau besar. "Aku belum kembali selama ribuan tahun." Raya melihat ke bawah dari dalam kabin. Pria tua itu menekuk tangannya dan berkata dengan sedikit kepahitan di wajahnya, "Ya, ribuan tahun. Ini adalah kampung halaman Raya.
Ini adalah planet yang memiliki kehidupan terdekat dengan Big Jade. Selama ribuan tahun, aku tidak menyangka untuk bisa pulih dengan baik. Itu seharusnya cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Ujar Raya, lebih baik kita mengambil tindakan perlindungan. Kata orang tua itu. Pesawat terus bergerak turun. Tidak lama kemudian, sebuah piramida besar muncul di depan mata mereka. Piramida itu berdiri tegak di padang pasir, menjulang tinggi, dan ukurannya sangat besar. Di sekitar piramida, ada 49 pilar yang menjulang dan membuat orang begitu terkejut. Pesawat terbang di udara. Mereka yang ada di dalam pesawat melihat ke bawah. Orang-orang ini adalah orang yang sangat berbakat. Jumlahnya tidak banyak, total 13 orang. Yang terlemah adalah seorang tahap ahli, dan hanya ada 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Sisanya semuanya menguasai tahap penyelesaian. Ditambah Raya yang uncommon level, kelompoknya membentuk kekuatan tempur teratas. Raya dan lelaki tua turun dari pesawat. Mereka berdua memakai perangkat exoskeleton. Perangkat ini sangat canggih. Tentu saja, perangkat ini tidak banyak berguna bagi ahli bela diri, tapi sering digunakan saat bertarung di langit berbintang. Mereka dapat menyerap energi stone. Perangkat exoskeleton bisa membuat terbang dan menjadi pelindung yang sangat baik. Mereka turun perlahan-lahan. Jika Damar di sini, dia akan menyadari bahwa struktur piramida ini mirip dengan piramida Sun. Faktanya, Damar tidak bertanya tentang kegunaan piramida ketika Sun meninggal. Sun terluka parah oleh Kaisar Fas dan hampir mati. Lalu, dia membuat terobosan yang sukses dengan mengandalkan piramida. Adrian juga mengandalkan piramida untuk membentuk hubungan tertentu dengan alam semesta dan memulihkan hidupnya. Pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan hal itu, tetapi Damar pada saat itu tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya, dan Adrian tidak tahu persis apa sedang terjadi. Mereka turun dan menginjak pasir. Pijakan kaki mereka terdengar. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat mirip altar. Orang tua itu meletakkan beberapa barang di altar itu. Setelah meletakkannya, mereka mulai bersujud. Setelah waktu yang lama, Raya berdiri. Dia melihat piramida di depannya dan tercengang. Nak, pria tua itu menghela napas dan berkata, ayahmu memiliki semua sarana yang menunjang, mungkin masih ada kesempatan. Raya tidak menjawab. Dia mengeluarkan sebuah catatan. Sayang sekali, dia tidak mengajariku kata-kata dari kampung halamannya. Orang tua itu menatap Raya dan kemudian terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku berharap Damar dapat memperkeruh air Big Jade. Dengan begitu, kita akan memiliki lebih banyak peluang. Raya tidak menjawab, tetapi melihat ke piramida di depan dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Planet ini disebut planet Senar, yang juga tempat kelahiran Raya. Ini juga merupakan tempat terakhir di mana Blade Berserker dan Daryl menghilang. Setelah hilangnya Blade Berserker dan Daryl, planet yang pernah berafiliasi dengan kerajaan Palet dalam semalam berubah menjadi abu. Ada yang selamat, tetapi butuh beberapa tahun bagi planet Senar untuk pulih kembali seperti ini dengan mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Tentu saja, Damar tidak tahu semua rencana Raya. Terlebih lagi tidak tahu apa yang Raya rencanakan atau apa yang ingin dilakukannya. Tentu saja, dia tidak mudah dikendalikan. Dia berencana untuk menyelesaikan semua tujuan dan misinya selangkah demi selangkah sesuai dengan rencananya sendiri. Pada saat itu, dia melangkah ke stasiun pesawat yang begitu mewah. Di dalam stasiun pesawat ada banyak orang datang dan pergi. Kota SW sangat besar. Banyak orang yang diperbudak akan memilih untuk melapor, kemudian meninggalkan planet Skyred, lalu menyerang planet dan menjarah sumber daya. Ditambah dengan orang Big Jade yang terus datang dan pergi, jumlah orang di stasiun pesawat sangat banyak. Dengan menggunakan karakteristik jiwa, Damar memanipulasi 5 penduduk asli Big Jade yang mengenakan pakaian penyaring udara dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan laporan. Kemudian, mereka bisa dengan lancar mengikuti kelima orang itu memasuki Big Jade. Semua berjalan dengan sangat mulus. Damar dan yang lainnya satu demi satu melewati lorong dan masuk ke dalam stasiun pesawat. Pada saat ini, dia merasakan aura yang berbeda. Damar juga mengontrol 5 orang itu untuk berdiri di pinggir. Dari kejauhan, dia juga merasakan aura kuat yang datang secara perlahan, dan suara orang berbicara terdengar di sekitarnya. Dia, si penjaga naga. Mengapa penjaga naga keluar? Apakah kamu tidak mendengarnya? Ada orang luar yang menguasai Uncomon level muncul di kota Zans. Penjaga naga bertindak.
Seharusnya Big Jade yang bertindak karena mereka yang mengeluarkan perintah membunuh. Katanya masih ada beberapa yang memiliki karakter unik. Diam, penjaga naga mendekat. Ketika Damar mendengar percakapan itu, dia sangat terkejut. Penjaga naga, dia tidak tahu apakah ini organisasi milik Big Jade atau kerajaan mana. Nanti, dia berencana untuk menyakan orang-orang Big Jade ini dengan menggunakan ikat jiwa setelah naik ke pesawat. Di depan mereka, ada lebih dari 10 orang berjalan menuju sisi mereka. Mereka mengenakan pakaian putih dan mengenakan pakaian penyaring udara. Kepalanya mengenakan penutup transparan. Mereka ada di mana-mana dengan mata waspada. Ada seorang pria dan seorang wanita di depan. Pria itu terlihat sangat berbakat dan wanita itu sangat tinggi juga cantik. Mereka adalah Uncomon level. 8 orang di belakang penuh dengan orang-orang yang sudah menguasai tahap penyelesaian. Ketika Damar melihat orang-orang ini, dia menyadari bahwa seseorang di depannya menatapnya dengan pandangan yang begitu dalam. Damar tidak berani menatapnya, jadi dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Orang itu mendengus dengan dingin dan mengalihkan pandangannya, tidak memedulikan Damar. Grup berisi 10 orang itu melewati Damar dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang berani melihat sekeliling. Setelah waktu yang lama, semua orang baru bisa bernapas lega ketika mereka semua pergi. Mereka berdua pasti Tuan Bayangan Penjaga Naga dan Tuan Iwong. Iya, itu mereka. Dari yang aku dengar Tuan Iwong adalah pemimpin kedua penjaga naga. Tidak kusangka, dia muncul secara langsung. Suara berbicara terus-menerus menyebar ke telinga Damar. Dia melintasi lorong dan mendekati pesawat. Setelah mendekat, alat pemindai memindai 5 penduduk asli Big Jade di depan. Damar sedikit gugup. Jika alat itu menunjukkan bahwa 5 orang itu sedang dikendalikan, akan terjadi masalah. Untungnya tidak terjadi situasi seperti itu. Seluruh proses semuanya otomatis. Hanya perlu melakukan pemindaian, maka semuanya kelar. Setiap orang Big Jade membawa 2, itu bukan masalah besar. Damar dan Lilia bersama-sama mengikuti Lukas dan masuk ke dalam pesawat. Kelima pesawat tersebut tidak berjauhan. Karakteristik jiwa Damar masih bisa dikendalikan. Tidak lama kemudian, kelima pesawat lepas landas secara bersamaan. Mereka tidak berjauhan dan terbang ke satu arah yang sama. Tujuan mereka adalah Big Jade, kampung halaman Lukas, kerajaan Haibar. Pada saat di dalam pesawat, Damar mengubah dari mengendalikan jiwa jadi mengikat jiwa. Dia menatap Lukas dan bertanya, apa itu penjaga naga? Lukas memiliki tatapan kosong. Dia mendengarkan pertanyaan Damar dan dengan jujur menjelaskan, penjaga naga tidak dikendalikan oleh kekuatan manapun. Mereka berdiri sendiri, tetapi masih di bawah kendali 10 negara. Setiap negara memegang token. Untuk memobilisasi penjaga naga, mereka membutuhkan token lebih dari 6 negara. Tanggung jawab utama mereka adalah hidup dan matinya Big Jade. Mata Damar tampak terkejut. Sebenarnya itu terdengar seperti Night Watcher. Mengapa mereka disebut penjaga naga dan bagaimana mereka terbentuknya? Penjaga naga telah terbentuk sejak zaman kuno, mereka tidak memiliki banyak orang dan pemilihannya sangat ketat. Mungkin hanya mereka sendiri yang tahu bagaimana membentuknya. Ada yang mengatakan alasan kenapa disebut penjaga naga karena orang yang membentuknya memiliki karakteristik tulang naga. Bersambung, 1458. Damar menetapnya dengan begitu terkejut dan bertanya, di dalam sejarah kalian, apakah ada pemilik tulang naga? Iya, katanya sudah sejak lama patung-patungnya dibangun di tempat di mana penjaga naga tinggal. Hanya penjaga naga dan orang yang memiliki token yang bisa masuk. Penjaga naga tidak percaya 7 dewa. Lukas kembali menjelaskan, mereka hanya ikut campur dengan masalah yang berhubungan dengan Big Jade saja. Semakin banyak Lukas bercerita tentang sejarah penjaga naga, Damar merasa bahwa tindakan penjaga naga agak mirip dengan Night Watcher. Tentu saja, dibandingkan dengan Night Watcher yang sembunyi-sembunyi, penjaga naga lebih dikenal banyak orang. Namun sekarang, Night Watcher juga berjalan di depan panggung. Berdasarkan kerangka Hugo dan iman untuk Night Watcher di masa depan juga mengambil cara elit seperti ini. Lilia berkata sambil berpikir, berdasarkan ucapannya, jika tugas penjaga naga seperti ini, tampaknya mereka berpikir bahwa kita dapat mengancam keselamatan Big Jade. Akankah Hammer mengatakan bahwa bumi adalah planet utama? Damar merenung, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu mengenai itu. Sebenarnya dia tidak yakin bahwa pertarungan di dalam Big Jade itu ada. Namun, kalau dilihat secara eksternal,
mereka mempertahankan komunitasnya dengan baik dan keseimbangannya tampak cukup baik. Planet utama sekarang tampaknya melibatkan cukup banyak pihak. Wajar bagi Hammer untuk berinisiatif menyebarkan berita agar Big Jade dapat menguasai planet utama lagi. Hati Damar tidak sepenuhnya yakin. Tentu saja, saat dia tiba di galaksi Big Jade, dia baru bisa merasakan betapa kuatnya planet ini, yang telah ada selama bertahun-tahun dan tidak diketahui. Mereka memiliki kemampuan untuk menghapus sebuah planet dari langit berbintang, yang berarti mereka memiliki senjata yang dapat menembus sebuah planet dan menghancurkan sepenuhnya. Bisa dikatakan mereka memiliki banyak orang yang menembus Uncomon level, tapi bumi hanya memiliki Damar seorang saja. Damar masih bukan benar-benar seorang Uncomon level. Jika Hammer mengumumkannya, tidak ada keraguan bahwa bumi akan menghadapi bencana. Dia harus menemukan cara untuk memahami masalah ini setelah tiba di Big Jade. Damar juga berencana untuk bertanya, tapi pada saat itu suara Thalia terdengar dari kokpit dan berkata, "Damar, kita sepertinya kehilangan sesuatu. Coba kamu periksa apakah ada di kamu." "Apa?" tanya Damar. "Perkamen," kata Thalia. Perkamen memiliki karakteristik ramalan. Meskipun Damar jarang menggunakannya sejak terakhir kali digunakan untuk menemukan Enlightenment Tree, tapi dia memiliki kemampuan peringatan dini tertentu. Dengan tidak adanya Yani, Damar dan yang lainnya masih suka membawanya. Mereka berpikir bahwa dengan membawa perkamen dalam perjalanan ini dapat menghindari banyak masalah. Damar mencari-cari perkamen tersebut. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Sepertinya tidak ada di aku. Apakah ketinggalan? Ketika berangkat, aku melihat perkamen itu. Aku ingin melihat apakah ada peringatan di atasnya saat itu. Aku yakin aku memasukkannya ke dalam ransel. Aku tidak banyak melepaskan ranselku dari tadi," ujar Thalia. "Sudahlah," Damar berkata, "tidak apa-apa jika tidak menemukannya. Lagi pula, kita sering lupa menggunakannya. Kita tidak terlalu mengerti kegunaannya. Mereka selama ini hanya suka melihat apakah ada peringatan dini di atas perkamen itu. Masalahnya perkamen itu juga tidak memberikan peringat dini selama ini. Biasanya terlihat seperti kain abu-abu saja." Selama perbincangan itu berlangsung, mereka semakin dekat dengan Big Jade. Setelah memasuki orbit Big Jade, Damar menyadari bahwa seluruh Big Jade terlihat terlalu mirip dengan bumi. Namun, jelas bahwa ia lebih besar dalam volume dan massa. Pesawat mulai mendarat perlahan-lahan menuju kerajaan Khaybar. Damar tahu banyak informasi tentang Big Jade dari Lukas. Hal yang paling mengejutkan bagi Damar adalah satu hari Big Jade hampir tepat 24 jam, dan waktu revolusinya kurang lebih 365 hari. Ini sama seperti bumi. Seluruh Big Jade hampir 5 kali lipat dari bumi, tetapi populasi Big Jade tidak begitu besar. Untuk kualitas genetik, mereka tidak akan melahirkan terlalu banyak untuk menjaga keseimbangan tertentu. Selama mereka dapat berkultivasi, mereka dapat mencapai Undying Flame. Ini adalah hasil dari penyaringan dan penghapusan gen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Proses ini sangat kejam, tapi mereka tetap melakukannya. Sejauh ini, di Big Jade belum pernah terjadi pernikahan sama sekali. Semua orang saat telah mencapai usia tertentu harus melakukan tugas untuk melahirkan. Jika timbul perasaan antara pria dan wanita, mereka akan dihukum. Tentu saja, tergantung situasinya dahulu. Orang yang berkuasa dapat memenuhi syarat untuk memiliki pasangan karena mereka mengatakan bahwa mereka bisa menghasilkan pewarisan gen yang sempurna. Jadi, mereka yang berkuasa bisa memiliki keturunan. Sedangkan yang tidak memiliki kuasa, tidak tahu siapa orang tuanya sendiri dan siapa saudaranya. Segala hal termasuk pekerjaan sudah terdistribusi. Sistem untuk orang Big Jade sudah diatur dengan sempurna. Dibandingkan dengan hierarki ketat di planet Skyred dan Eternal Planet, Big Jade sendiri begitu ketat hingga tidak wajar. Akhirnya, pesawat mendarat perlahan dan menuju ibu kota kerajaan Khaybar, kota JK. Di udara, Damar melihat pedang besar muncul di atas kota. Di atas kota, ada benteng terapung yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengapung di udara seperti pulau. Menurut Lukas, tempat-tempat ini dihuni oleh orang-orang berkuasa. Mereka memiliki kekuatan yang hebat. Mereka akan mendapatkan sumber daya sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka yang ingin memasuki taman langit ini harus mencapai tingkat minimal peak Undying Flame UNTK memenuhi syarat masuk. Tepat ketika Damar dan yang lainnya tiba di Big Jade, di kota Zans,
gedung bertingkat tinggi yang dipotong dengan pedang milik ID nomor 13 telah pulih kembali seperti sebelumnya dalam beberapa jam, dan darah di sekitar telah dibersihkan. Ini adalah kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Itu dapat dipulihkan dalam hampir 1 hari. Pada saat ini, si bisu sedang duduk di dalam kamar, dan wajahnya terlihat sedih. Damar dan yang lainnya pergi tanpa dia, dan dia juga tidak meminta untuk ikut. Karena, dia tidak bisa bicara. Desi baru mengucapkan terima kasih banyak kepadanya dan memberikan banyak energi stone. Si bisu tampaknya merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Damar dan yang lainnya. Jadi, dia memilih untuk tetap tinggal daripada pergi bersama mereka. Di depannya ada selembar kain abu-abu. Kain abu-abu itu cukup besar. Jika Damar ada di sana, pasti akan mengenalinya. Itu adalah perkamen mereka yang hilang. Si bisu memandangi perkamen itu. Setelah waktu yang lama, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia mengambil kain abu-abu itu, menggigitnya dengan keras, merobek-robek dan mulai mengunyahnya. Meskipun itu adalah perkamen, tapi itu sebenarnya terbuat dari kulit manusia, yaitu dari orang-orang dengan karakteristik ramalan. Sementara itu, di kota SW, sebuah benteng yang terapung di udara. Penjaga naga berjalan ke dalam benteng. Pria itu memandang Sheila yang memakai topeng di depannya dan berkata dengan dingin, "ID nomor 1, di mana mereka?" "Aku tidak tahu," ujar Sheila. "Seseorang mengatakan bahwa mereka datang kepadamu," kata pria itu lagi. "Aku tidak tahu," Sheila berkata dengan dingin. "Selain itu, aku peringatkan kamu, jangan bicara padaku dengan nada seperti ini. Aku sangat kesal. Aku adalah utusan Dewa Bumi. Tidak pantas bagimu menunjuk-nunjuk atau memakiku." Kemudian, Sheila berbicara dengan matanya yang dingin, "Apakah kamu ingin mendapatkan hukuman karena menistakan dewa?" Bersambung, 1459. Sheila mengenakan topeng dan hanya terlihat sepasang matanya. Di topengnya itu terlukis sosok yang garang, dan itu seperti tidak sesuai dengan sosoknya. Pada saat itu, cahaya dingin tersorot dari matanya. Dia menatap dan mengancam mereka. Menistakan dewa. Di antara penjaga naga, ada seorang pria yang berbicara dengan perasaan jijik. Penjaga naga tidak percaya pada hantu dan dewa. "Kamu tidak berguna bagiku, dan bahkan jika kamu mempercayainya, kami tidak percaya pada Dewa Bumi. Seluruh kota SW memperhatikanmu. Jadi kamu jangan berpura-pura." Pria ini berkata dengan tenang, "Jika kamu macam-macam, aku tidak akan segan mempermalukan Raja Kerajaan Slinton." Sheila menatapnya dengan tatapan mematikan dan berkata, "Iwong, menurutmu, aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu ingin melakukannya? Coba saja dan lihat berapa banyak dari kalian penjaga naga yang bisa bertahan." Selama percakapan, cahaya dingin meluap dari matanya. "Kamu keterlaluan." Wajah Iwong sangat marah. Pada saat itu, wanita di sebelahnya menghentikannya dan menatap Sheila lalu berkata, "ID nomor 1. Menurut informasi yang kami miliki dan yang diberikan oleh Hammer, orang yang bersama denganmu sebelumnya adalah ID nomor 47983. Dia berteman baik denganmu. Dia membunuh orang Big Jade dan melarikan diri. Kejahatannya tidak bisa dihindari. Jika kamu menyembunyikannya, kamu akan ikut terseret juga dengannya." Sosok itu menatap Sheila dengan tenang. "Ini adalah cara berpikir orang Big Jade. Aku akan membunuhmu, bahkan bisa membunuh ratusan, miliaran, bahkan semua makhluk di planetmu. Namun, kamu tidak bisa membunuhku. Karena aku yang membuat Big Jade bisa mendominasi. Kamu seharusnya membayarku dengan cukup." Ini pemikiran yang sangat arogan. Di alam semesta yang luas ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kekuatan, adalah prinsip utama. Mereka adalah pembuat aturan, memegang pedang hidup dan mati. Sheila melirik dan berkata, "Siapa dia tidak ada hubungannya denganku. Aku memang berteman dengannya dulu, tapi ribuan tahun telah berlalu. Aku sudah tidak mengenalinya. Saat itu, aku hanya ingin mengetahui keberadaan mereka dan memeriksanya sendiri. Aku akan bekerja sama dengan kalian. Kalian dapat memobilisasi semua sumber daya di planet Skyred. Aku tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Kamu jangan terus mendesakku." Sheila berkata, "Sekarang aku juga orang Big Jade, utusan Dewa Bumi." Kemudian, dia menatap kedua orang itu dan berkata, "Kalian, jangan memancing kesabaranku." Melihat sikap Sheila yang begitu bersikeras, Iwong menatap Sheila dalam-dalam dan berkata, "Oke.
Aku ingat baik-baik, sebaiknya kamu jangan sampai tertangkap olehku. Kemudian, dia berbalik dan berkata, pengawal, kumpulkan semua ahli bela diri di kota SW. Suruh mereka menggunakan kekuatan planet Skyred untuk menemukan jejak orang luar. Mereka yang menemukannya akan bebas dari perbudakan dan mendapatkan identitas warga Big Jade. Mereka juga mendapatkan energi stone yang tak terhitung jumlahnya. Pesawat mendarat perlahan. Damar mengendalikan 5 orang Big Jade dan berjalan maju satu persatu. Setiap di belakang orang Big Jade membawa 2 orang. Tidak ada masalah dalam keseluruhan proses itu. Pemindaian itu hanya untuk memindai orang Big Jade dan menentukan identitas mereka. Adapun Damar dan lain-lainnya yang mereka bawa, tidak perlu mengurus apapun. Mereka keluar stasiun pesawat dengan sangat lancar. Damar mengubah teknik ikat jiwanya menjadi kontrol jiwa lagi dan memerintahkan Lukas, pergilah ke tempat tinggalmu. Lukas mengangguk dan berjalan. Tak lama kemudian, dia berjalan menuju tempat parkir. Bangunan tempat parkirnya juga memiliki teknologi yang begitu canggih. Ketika dia berjalan ke tempat parkir, sebuah mobil sepertinya merasakan sesuatu dan pergi secara otomatis. Setelah mobil itu tiba di depan mereka, mobil secara otomatis memindai Lukas. Sepertinya sistem mengkonfirmasi identitasnya, kemudian pintu pun terbuka. Semuanya sangat canggih. Damar tidak berpikir banyak. Dia masuk ke dalam mobil. Sekitar setengah jam kemudian, mobil secara otomatis melaju ke garasi bawah tanah. Setelah parkir, sekelompok yang isinya belasan orang itu masuk ke rumah Lukas. Meskipun Lukas bertindak sombong di planet Skyred, tapi dia memiliki status rendah di Big Jade. Kekuatannya sendiri hanyalah Peak Undying Flame, yang merupakan kekuatan yang dapat dicapai oleh semua orang di planet ini. Jadi, dia berstatus rendah di planet ini. Namun, sebagai orang Big Jade yang berstatus rendah pun bisa mengumpulkan dan mengikis banyak sumber daya planet di alam semesta untuk digunakan sendiri. Karena eliminasi gen, populasi Big Jade lebih kecil daripada populasi seluruh planet. Meskipun hierarkinya ketat, tapi kesejahteraannya cukup bagus. Contohnya Lukas, meskipun dia berstatus rendah, tapi rumahnya sangat mewah. Rumahnya itu memiliki luas sekitar 200 meter persegi, dan interior dalamnya juga sangat indah. Sampah. Guntur masuk ke dalam rumah itu, memandang sekeliling beberapa saat dan memakinya. Bajingan ini hidup dengan menghambur-hamburkan uang. Dia hidup sendirian di rumah yang besar ini padahal dia hanya orang rendahan. Orang-orang di bumi bahkan tidak dapat membeli rumah kecil sepanjang hidup mereka. Benar-benar membuatku marah. Tak terhitung berapa banyak orang yang melayani mereka. Bahkan orang rendahan seperti dia bisa memerintah seperti itu. Lilia menggelengkan kepala. Mereka terlalu berlebihan dalam menggunakan sumber daya. Bahkan jika dialokasikan, itu cukup untuk membuat kalangan bawah Big Jade hidup dengan baik. Talia bertanya, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Bagaimana kita menghadapi keempat orang ini? Membunuh mereka. Orang-orang ini arogan dan mendominasi. Mereka mungkin melakukan hal-hal buruk setiap hari. Membunuh mereka juga tidak cukup, kata Damar. Mereka telah melihat bagaimana Lukas dan yang lainnya bersifat arogan di kota SW. Damar mengangguk dan berkata, selesaikanlah. Kemudian, semuanya beristirahat dan mulai bekerja besok pagi. Pada saat itu, Kristal berkata, Lukas dibiarkan saja hidup. Kita tidak punya mobil. Pengaturan mobil Big Jade dilengkapi dengan identitas yang memilikinya. Mereka menggunakan pemindaian untuk membuka pintu mobilnya. Apakah perlu memindai penampilannya? Tanya Damar. Iya, perlu. Kristal mengangguk. Tidak lama kemudian, penampilan Damar perlahan-lahan berubah menjadi seperti Lukas. Dia bertanya, apakah bisa jika aku seperti ini? Meskipun Kristal tahu bahwa Damar memiliki karakteristik magis, tapi dia masih merasa sangat aneh saat melihat Damar berubah seperti itu. Dia mengangguk dan berkata, entahlah. Lebih baik jika mencobanya. Damar mengangguk. Dia pergi ke garasi bawah tanah dan menemukan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Kemudian, mereka kembali ke kamar Lukas. Kemudian, Talia menggunakan api Phoenix untuk menyingkirkan kelima orang itu. Yang lainnya kemudian bersih-bersih dan mulai beristirahat. Setelah tiba planet Skyred, mereka hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Setelah semuanya beristirahat, Damar baru bersih-bersih dan pergi ke aula rumah. Dia menemukan bahwa Dewa Mabuk belum tidur, tetapi sedang duduk termenung di kursi di aula. Kenapa tidak istirahat? Tanya Damar.
Selama sebulan hanya disiksa dan tidur setiap hari. Dewa mabuk itu terbatuk. Damar berjalan dan duduk di sebelahnya. Guru layak menjadi seorang guru dan layak untuk kutiru. Kemana guru pergi, pasti ada sosok perempuan. Jangan ganggu aku. Dewa mabuk itu memelototinya dan berkata, aku memikirkan perkataan Sheila dengan hati-hati. Aku selalu merasa bahwa dia sepertinya memiliki sesuatu di dalam kata-katanya. Jangan terlalu dipikirkan. Damar berkata, kita tidak punya banyak waktu lagi. Dewa mabuk mengangguk. Dia tiba-tiba menatap Damar dan berkata, pada saat mereka sudah tertidur, aku akan memberitahumu apa yang aku pelajari saat ini dan kunci untuk menembus Uchomon level. Ini adalah beberapa kunci yang Sheila katakan padaku saat menyiksaku 1 bulan ini. Hah, mata Danar berbinar. Dewa mabuk merenung, kunci untuk menembus Uchomon level adalah memahami hukum. Bersambung, 1460. Hukum. Damar terkejut. Ketika bertarung dengan Hammer dan Ellie, dia merasakan kekuatan hukum. Mereka tampaknya mampu mengubah ruang menjadi tempat yang sesuai dengan karakteristik mereka. Ini adalah kekuatan hukum, yang lebih kuat dari karakteristik. Damar termasuk dalam berkemampuan fisik yang tidak normal. Dengan banyak karakteristik, dia dapat menanggungnya di bawah kekuatan hukum. Dia juga berpikir bahwa kekuatan hukum harus menjadi kunci menuju Uchomon level. Namun, Damar tidak tahu dari masa asalnya. Setelah mendengar perkataan dari Dewa Mabuk, dia menantikannya. Antara langit dan bumi, ada elemen yang terhitung jumlahnya. Elemen-elemen ini dibongkar, yang merupakan karakteristik yang kita pahami saat mencapai Undying Flame. Faktanya, yang disebut karakteristik hanyalah kemampuan untuk menggunakan alam. Kamu harus bisa memahami ini, kata Dewa Mabuk. Damar mengangguk dan berkata, mengerti. Jika Undying Flame digunakan seperti itu, maka Uchomon level adalah mengendalikan, membuat, dan memahami kekuatan hukum, serta menghasilkan elemen-elemen ini. Dewa Mabuk berkata sambil berpikir, aku butuh ribuan tahun untuk mencapai tingkat ini, dan Sun butuh ribuan tahun untuk memahaminya. Sekarang aku pikir itu alasan mengapa Eternal Planet bukan planet utama, dan kekuatan hukum tidak cukup kuat. Kemampuan bela diri aku dan Sun sebenarnya di atas Sheila, kata Dewa Mabuk. Ada 2 persyaratan sulit untuk mencapai Uchomon level. Dewa Mabuk berkata, 1 adalah kekuatan untuk memahami hukum. 2. Saat mengatakan itu, Dewa Mabuk merenung, harus memiliki karakteristik langka. Hah, ekspresi Damar tampak terkejut. Memiliki karakteristik langka adalah cara untuk mencapai Uchomon level. Karakteristik Hammer memang karakteristik langka. Namun, saat Damar dan Ellie bertarung, dia menemukan bahwa Ellie hanyalah karakteristik api. Tidak, aku ingat Ellie hanyalah karakteristik api. Damar mengerutkan keningnya. Api juga berada di antara langka dan biasa. Misalnya api Phoenix Thalia, sebenarnya dia juga karakteristik api, tapi itu juga karakteristik unik. Ellie seharusnya memiliki karakteristik langka di dalam karakteristik api, Dewa Mabuk berkata. Ini adalah ambang batasnya. Hanya dengan karakteristik langka kita dapat memenuhi syarat untuk memahami hukum. Damar tercengang. Terlalu sedikit yang memiliki karakteristik langka. Populasi Eternal Planet beberapa kali lipat lebih banyak dari bumi. Dalam hal ini, karakteristik langka yang ditemui oleh Damar paling banyak hanya belasan. Kemungkinan ini benar-benar sedikit sekali. Selain memiliki karakteristik langka, mereka masih harus memahami hukum. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana caranya memahami kekuatan hukum? Dewa Mabuk merenung, aku tidak tahu bagaimana orang lain melakukannya. Namun, cara yang aku gunakan adalah mengintegrasikan seni bela diri dengan karakteristik. Setelah aku mencapai tahap penyelesaian dalam bertahun-tahun, aku menyadari bahwa aku merasa sulit untuk membuat kemajuan. Kemudian, aku mencoba mengintegrasikan seni bela diri yang aku kuasai dan karakteristik. Lalu, ketika aku tiba di Big Jade, aku merasakan lonjakan kekuatan hukum, kemudian aku jadi sedikit mengerti. Dewa Mabuk berkata, namun, aku tidak memiliki pemahaman yang utuh. Proses ini membutuhkan beberapa waktu untuk sepenuhnya bisa menginjakkan kaki di ranah ini. Selain itu, menurut Sheila, aku telah cukup banyak mendalaminya. Begitu aku memasuki Uchomon level, seharusnya aku jadi lebih kuat daripada Uchomon level biasa. Dia berkata dengan senyum bangga di wajahnya, ketika aku memasuki ranah ini, Eternal Planet akan memiliki jaminan tertentu. Kita telah membunuh banyak orang Big Jade,
mereka mungkin akan melakukan serangan lagi. Sekarang kamu telah mencapai tahap penyelesaian. Kamu bisa mencoba cara ini. Namun, kamu memiliki banyak karakteristik. Aku tidak tahu apakah cara ini cocok untukmu. Dewa Mabuk berkata, aku mendengar dari Sheila bahwa sulit untuk memahami kekuatan hukum. Damar mengangguk dan berkata, aku mengerti. Biarkan aku mencobanya. Kemudian, dia duduk bersila dan menutup matanya. Satu malam berlalu tanpa disadari. Damar tidak mendapatkan hasil apa-apa. Baik dengan memahami kekuatan hukum, ataupun dengan mengintegrasikan seni bela diri dengan karakteristik sesuai metode Dewa Mabuk, tetap tidak dapat berhasil. Damar tahu dia tidak bisa terburu-buru. Meskipun dia memiliki bakat yang hebat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman ribuan tahun yang dilalui Dewa Mabuk. Dia bisa memasuki ranah ini juga karena bantuan kekuatan eksternal dari Kabut Merah. Suatu malam tanpa suara, keesokan harinya sebelum fajar, mereka bangun. Waktu di dunia ini mirip dengan waktu bumi. Damar dan yang lainnya cukup bisa beradaptasi. Ketika bangun pagi-pagi di keesokan harinya, Guntur berkata, aku tiba-tiba mendapatkan ide saat tertidur tadi malam. Apa? Damar menatapnya dan bertanya, ide apa? Tunggu sampai kita menyelamatkan Cici, Yani, dan yang lainnya. Ujar Guntur, bukankah perusahaan teknologi Promise yang mengembangkan kabut merah? Menurut Cici, ketika kabut merah bertemu dengan udara, kabut itu akan terus menyabar. Ini setara dengan senjata biokimia yang mengerikan. Setelah kita menyelamatkan Cici, kita minta dia membuat kabut merah lagi untuk menyapu Big Jade. Kata Guntur bersemangat. Orang-orang di atas ini benar-benar sombong dan membuatku muak. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan standar level perusahaan teknologi Promise, itu hanya akan jadi solusi sementara. Teknologi Big Jade lebih canggih dari Eternal Planet, mereka akan dengan mudah mengatasinya. Selain itu, kita tidak perlu menyinggung seluruh Big Jade. Tujuan kita sangat sederhana. Damar berkata, membunuh Hammer, menghapus koordinat bumi, dan setelah itu bisa pergi. Big Jade sangat kuat, kita tidak akan mampu, dengan konsekuensi menyinggung mereka. Mereka semua mulai berbicara tentang membunuh kita. Guntur membasahi bibirnya. Damar benar. Pada saat ini, Talia berkata, pokoknya, mulai dulu dan pergi ke kerajaan Palet. Aku harap tidak akan ada terlalu banyak baku pedang di perjalanan ini. Sekelompok berisi 10 orang itu keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil. Ruang di dalam mobil itu masih sangat luas dan nyaman. Mobil sepenuhnya otomatis. Mereka memasukkan tujuan dan mobil akan mengatur rute dengan sendirinya. Mobil Big Jade dapat beroperasi di laut, darat, dan udara selama memiliki energi yang cukup. Meskipun Big Jade memiliki hierarki yang ketat, tetapi kontrol terhadap orang-orang Big Jade dalam melakukan kegiatannya tidak begitu ketat. Mereka meninggalkan kota dengan sangat lancar, dan mobil mulai bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Di sepanjang jalan, Damar dan yang lainnya tercengang. Perlindungan lingkungan di Big Jade benar-benar sangat luar biasa. Di Big Jade tidak ada pabrik apapun. Semuanya diproses di planet lain. Ini membuat planet dan lingkungan alam mereka berkembang dengan sangat baik. Dia juga mengerti mengapa orang-orang ini harus mengenakan pakaian penyaring udara ketika mereka pergi ke planet lain. Karena udara di planet ini sangat nyaman. Dunia ini benar-benar indah. Lilia bergumam. Faktanya, tidak semuanya seperti ini, Kristal berkata. Ada juga banyak tempat di Big Jade yang sangat berbahaya. Seperti tempat yang terbuang. Dia berada di kutub malam, tidak ada sinar matahari sepanjang hari. Dikatakan juga bahwa itu adalah medan perang kuno. Perang itu menghasilkan kerusakan geomorfik yang sangat serius dan tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Ada juga laut mati hitam, yang berada dalam zona bahaya. Jadi, orang-orang Big Jade menjauh dari perang, menempatkan semua pabrik di tempat lain, dan mengikis alam semesta, tapi mereka tidak ingin merasakan kehancuran. Tanya Lilia, mungkin, itu bukan hal yang bisa aku tebak. Kristal tersenyum pahit dan berkata, aku juga hanya pernah mendengarnya saja. Saat Damar dan yang lainnya bergegas menuju kerajaan Palet. Di ibu kota kerajaan Palet, kota Shiba, di istana terapung, Yani, Muci, dan Tetua Min dibawa ke aula utama. Di aula utama, Satya duduk di kursi besar. Dia menyilangkan kaki sambil menggetarkan kakinya. Di dekatnya, ada seorang wanita yang sangat cantik sedang berlutut, dan menyuapi sesuatu ke mulutnya.
Melihat Yani dan yang lainnya masuk, mata Satya berbinar-binar. Setelah beberapa saat, dia memandang Yani dan bertanya, apakah kamu pemilik karakteristik unik, karakteristik ramalan? Yani tidak menyangkalnya. Satya menatapnya sambil tersenyum dan berkata, diam saja dan berpura-pura menjadi ahli bela diri. Sekarang kamu tahu berapa banyak orang yang tertarik padamu. Jika aku menyerahkanmu, kamu akan langsung dikupas dan ditelan oleh orang-orang di luar. Bersambung.